Ya, yang penting kita terus aja tekun. Kalau minta, Pak boleh nggak minta-minta terus? Jangan minta-minta mentalnya gini, seolah-olah Tuhan tuh enggan gitu. Tuhan tuh apa ya, lama, atau Tuhan tuh segan ngasih kita. Enggak saudara, saya udah ajarkan di tempat ini ya. Tuhan itu bukan hanya mau, dia itu memang ingin banget gitu ya, anak-anaknya dipermuliakan, atau namanya dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Kalau enggak apa? Kalau enggak surga rugi. Kalau kita enggak reign in life gitu, berkuasa dalam hidup, surga tuh rugi. Dan kenapa? Udah dibayar sama Yesus. Semua apa yang kita minta sudah dibayar. Makanya kita lebih banyak apa? Deklarasikan kan, atau proklamasikan kan. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Telah loh. Berarti apa? Telah. Mana Pak belum sembuh? Ya ngomong lagi. Mana belum sembuh? Biarin aja ngomong lagi. Ya, jadi deklarasikan itu, kita perkatakan apa yang telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Makanya kita perlu tahu apa aja. Atau tadi kan, kalau kita menghadapi apapun, Tuhan saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. Lord, I cannot, but you can. Setelah kita udah serahkan khawatir kita, Tuhan bukan urusanku lagi. Pak, apa nggak kurang ajar begitu Pak? Enggak. Karena memang Tuhan itu pensuplai, kita penerima. Sebenarnya apa yang kita katakan itu bukan mau memanipulasi Tuhan, bukan. Tapi meyakini diri kita bahwa bukan urusan saya lagi, saya nggak perlu khawatir gitu. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelumnya. Saudara, saya kemarin diingetin ya, kita nih orang yang bersyukur loh. Karena di tengah-tengah krisis, pandemi, dan segala yang buruk di sekeliling kita, kita ini memiliki, tadi yang seperti Evelyn bilang, Bapak yang lekat, dekat, memperhatikan kita dan menuntun kita terus di jalan yang harus kita tempuh. Dengan apa? Dengan persekutu seperti ini. Ya, lewat pastor, dia menuntun, memberikan tuntunan, di mana kita itu benar-benar bukan hanya terproteksi, tapi tetap berjalan di dalam tanah atau di atas tanah kemurahannya. Luar biasa ya, di atas surga yang terbuka buat kita. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau Engkau terus menuntun, memimpin, menyertai, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Engkau Immanuel, Allah menyertai kami terus, continue, berkesinambungan, berkelanjutan, sampai kekal. Bapak, terima kasih. Sekalipun mata kami bisa teralih, tapi matamu tetap tidak pernah teralih melihat kami dengan dekat, lekat, dan begitu kasih, begitu baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau dengar firman pewahyuan yang segar, yang baru daripadamu, firman roh yang menghidupkan. Karena itu urapi kami semua, berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal, untuk mengerti, untuk memahami, untuk menyerap, menerima impartasi dari Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi, sehingga kami tahu Tuhan, semua targetmu, tujuanmu
untuk kemuliaan yang Kau nyatakan melalui hidup kami di dalam Yesus, itu termanifestasi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap saudara kami yang boleh hadir di tengah-tengah Google Meeting ini. Sebab Engkau ada di tengah-tengah kami, Kau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Engkau begitu mencintai kami, Kau berikan kepada kami firman yang keluar dari mulut-Mu yang tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, yang melaksanakan seperti apa yang Kau perintahkan, berhasil seperti apa yang Kau suruhkan. Terima kasih untuk firman air hidup yang membersihkan kami, yang menyegarkan kami, yang membuat kami benar-benar shalom, sukacita dan sejahtera berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, kalau yang nggak bisa muncul biasanya juga ininya wifi-nya ya, supaya jangan berat. Oke lah. Hari ini Pastor Lawrence Lim ya yang menyampaikan firman di New Creation Church. Ya, menyampaikan, mungkin saya beri aja judul ya, atau tema, jangan lepas harapan. Jadi jangan lepas pengharapan, tetap tekun berdoa dan terjadi terobosan ya. Pengharapan, berdoa, breakthrough, terobosan ya. Amin. Nah, tadi seperti saya katakan, di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini, udah hampir 1 tahun lebih ya, sekarangnya udah bukan hampir, jadi udah 1 tahun lebih COVID-19, dilanjutkan dengan krisis dan vaksin semuanya ya, keadaan-keadaan yang sepertinya belum ya tidak baik ya, tetapi kita selalu di dalam terang ya, nggak gelap, maksudnya saudara. Sama-sama katakan, saya di dalam terang. Oke, kita mulai dari yang tadi disampaikan, ada dalam Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan gini, kita bisa baca sama-sama ya, biar firman iman ya, firman timbul dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran, pendengaran adalah firman Kristus. Jadi kita bukan hanya dengar, tapi juga perkatakan ya. 34, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, kalau orang yang nggak tahu firman, menurut firman Tuhan, itu jadi bodoh, saudara. Nah, supaya tidak bodoh, diberikan oleh Tuhan firman apa? Firman pengertian, atau understanding, atau wisdom. Ya, sama-sama katakan hikmat. Nah, dan hikmat itu akan terrevelasi ya, tersingkap, diwahyukan. Saudara-saudara ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki firman roh gitu ya, firman iman atau firman roh. Ya, kalau pastor selalu sampaikan gini, sekalipun kita baca perjanjian lama atau bahkan kitab imamat misalnya ya, tentang hukum Taurat, aturan-aturan gitu ya, itu betul, huruf-huruf mati itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika tersingkap Yesus melalui itu adalah terang. Nah, itu disebutnya firman roh ya, firman yang diwahyukan. Amin. Nah, itu yang kita terima, itulah yang menjadi makanan rohani kita ya, mana surgawi kita. Luar biasa saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang krisis kesehatan seperti ini, atau wabah yang mendunia, saudara-saudara itu bukan hanya sehat, kuat, segar, dimudahkan ya. Kalau tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut gitu ya, itu dimudahkan tuh. Bukan hanya betul secara rohani kita terima melalui firman, tetapi itu juga berefek secara jasmani
Ya, jadi harapkan yang baik dari Tuhan. Seperti tadi kita dengar dari Evelyn ya, dari kesaksian itu. Harapkan gak punya anak, yaitu saya sampai 5 tahun kan, bahkan keguguran, tapi punya ada pengharapan yang baik. Nah, kita lihat ya, Lukas 12 ayat 32. Makanya dikatakan gini, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Sekalipun secara kuantitatif kita ini disebutnya kawanan kecil, sedikit aja gitu ya. Mungkin lebih banyak yang menentang kasih karunia. Bukan hanya orang dunia, kadang-kadang orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Tapi apa yang Tuhan katakan? Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, kingdom. Saudara, itu statusnya adalah anak raja. Memiliki apa? Memiliki kerajaan. Kalau yang sering pernah baca buku Destin Turen, Basilio dibilang punya wilayah, punya otoritas. Karena apa? Karena kita didudukan bersama Yesus. Sama-sama katakan, didudukan bersama Yesus. Jadi kita bilang apa? Jangan takut. Sama-sama katakan, jangan takut. Amin. Karena apa? Karena kedudukan kita lah yang menentukan semua suplai Tuhan bagi kehidupan kita. Dan segala aspek, segala dimensi. Nggak ada yang bisa menakutkan kita lagi. Oh, kenapa Pak Melki? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya kan? Emangnya Bapak paling dikasihi? Iya, saya paling dikasihi Tuhan. Ya, sama-sama katakan, saya paling dikasihi Tuhan. Ya, jadi dengan kita memiliki janji ini, kita memiliki harapan. Harapkan hal-hal besar dari Tuhan. Sama-sama katakan, mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Ya, bukan hal-hal yang kecil. Kita udah sering belajar ya. Kita berhadapan sama raja dengan raja segala raja. Jadi jangan kecil hati. Hai kawanan kecil katanya. Jangan kecil hati. Ya. Tadi diceritakan tentang kesaksian ya. Pastor Lawrence banyak cerita tentang kesaksian. Bagaimana juga orang bahkan sudah bercerai tuh. Ya, tapi ketika mereka masuk dalam ibadah di New Creation Church, mendengar kabar baik seperti tadi, nggak punya anak, akhirnya punya anak, sampai udah bercerai, udah hancur. Ya, kalau saudara tahu kehidupan rumah tangga yang udah hancur, itu udah hampir boleh dibilang nggak bisa disambung lagi tuh. Ya, putus asa udah. Tapi disatukan lagi, remarried. Wah, itu mujizat luar biasa ya kalau kita dengar seperti itu aja. Ya, jadi jangan lepas pengharapan. Sama-sama katakan, kita jangan lepas pengharapan ya. Jangan tadi dikatakan never give up ya, jangan menyerah ya, nggak perlu menyerah. Karena kita punya power, kuasa kasih karunia Tuhan. Amin. Tadi terang ya semua ya. Jadi dimulai bahwa kasih karunialah yang menyelamatkan segala persoalan. Tadi menyelamatkan pernikahan misalnya. Ya, dan kita memiliki Bible Hope. Ya, Bible Hope itu namanya ELPIS. ELPIS. Positive Expectation of Good atau apa? Certain expectation of good. Jadi pengharapan yang pasti. Sama-sama katakan pengharapan ya pasti. Ya, dimulai dari Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, tadi disampaikan kan, iman Kristus. Apa itu Pak Melki iman Kristus? Bahwa Yesus Kristus waktu di kayu salib memiliki iman bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Kita percaya bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan berikan kita kesembuhan. Mantap nggak imannya? Mantap. Ya, bulat nggak? Bulat. Kenapa? Itulah dasarnya. Dasar yang kita harapkan. Kalau dasarnya adalah iman atau iman Kristus, pasti nggak?
Aman nggak? Sama-sama katakan pasti. Nah, amin. Ya, kita baca 2 Korintus 1 ayat 20. Apa firman Tuhan katakan tentang kepastian itu? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, kalau kita baca ayat atasnya nggak serentak ya tidak kata yes no no. nggak iya nggak, bisa iya bisa nggak, tergantung Tuhan bangunnya. Salah bantal nggak gitu. Kalau palanya pusing ya mungkin bisa tidak, kalau dia lagi senang bisa iya, nggak begitu saudara. Kristus adalah yes. Sama-sama katakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sama-sama katakan semua. Ya, itulah sebabnya oleh Yesus kita mengatakan so be it. Amin. Ya, amin tuh so be it. Amin. Aman, amin. So be it. Ya, untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, gimana caranya memuliakan Allah? Katakan kepada janji-janji Allah itu, janji-janji Tuhan itu, semuanya yang baik itu, ya pastikan dulu ya, kita dibawa kasih karunia, semua baik. Tadi kita nyanyi ya, God, you're so good. Engkau baik ya. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Amin. Nah, saudara kan sekarang sering mendengar firman roh, firman pewahyuan. Jangan pelit sama dengan kata amin. Karena itu artinya apa? Sepakat Tuhan. Setuju. Karena engkau ya, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan kita tahu, kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Good opinion of God. Dan dengan iman, tangan yang terbuka menerima, kita katakan apa? Amin. Ya kan? Jadi saudara sangat-sangat dipermudah untuk menerima apa tadi? Kemuliaan Allah melalui hidup saudara dan saya. Wow, sederhana ya. Nah, di dalam pelayanan Pastor Lawrence tadi cerita, dia doain orang, otaknya rusak di rumah sakit, tapi kok keadaannya tambah parah, discourage, sampai putus asa. Tapi di tengah-tengah itu, dia tidak lepas pengharapannya. Ada press report, ada kabar baik yang lain dari seorang ibu yang harus dioperasi, malah sembuh. Ya, kemudian imannya bangkit lagi. Ya, jadi kalau kita dengar kabar baik, kita nggak kehilangan pengharapan. Ya, nanti kita baca loh saudara, dari sisi Tuhan nggak patahin pengharapan kita. Tapi kita lihat dulu ya di dalam Markus 9 ayat 28, 29 ya. Ini ceritanya ya, jadi ada seorang anak yang epilepsi ya, dirasuk roh epilepsi ya. Jadi mau ke api terus, mau bunuh diri terus ya, didoakan. Tapi kok nggak sembuh-sembuh sama murid-muridnya. Nah, kemudian ayat 28, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ya, Yesus datang dan menyembuhkan ya. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Nah, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ya, ada yang tulis dengan fasting katanya, dengan berpuasa. Ya, itu tambahan penerjemah. Sebenarnya berdoa. Jadi udah masuk berdoa ya. Ini berdoa gini. Kadang-kadang kita nih akan dihadapkan gini, itu orang kasih karunia tuh under grace nggak berdoa tuh, mereka tuh nggak berdoa. Saudara dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Di perjanjian lama, hukum Taurat, Pak, sekalipun orang Israel tidak bisa berdoa. Kenapa? Mereka harus titip doa.
Titip doa kepada siapa? Kepada imam besar. Karena yang harus bisa berjumpa dengan Tuhan kan cuma imam. Jadi dia cuma bisa titip doa. Mereka tidak bisa berdoa. Karena itu di lain waktu murid-murid juga Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Nah, kalau kita di dalam perjanjian baru, di dalam kasih karunia, jadi sebenarnya berdoa itu apa sih Pak Melki? Ya ini, Tuhan kami nggak sanggup. Kok kami nggak bisa? Tapi kita bukan hanya Tuhan kami nggak bisa, bukan begitu saja. Tuhan kami nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Sama-sama saya katakan, Tuhan saya nggak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Kalau saya bisa kerjain sendiri Pak Melki nggak perlu doa. Oh, saya segala hal aja saya bilang Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Artinya apa? Saya nggak mau bergantung kepada diri saya sendiri. Nah, coba kita banyak hal berdoa, mungkin udah biasa kita kerjakan ya. Saya selalu bilang kalau anak saya kadang-kadang saya bilang, pi, dia baru manggil kan, pi. Saya udah berdoa tuh dalam hati, Tuhan, Engkau hikmat saya nggak sanggup tapi Engkau sanggup. Dia belum nanya loh. Padahal kadang-kadang pertanyaannya hanya sederhana. Paham saudara? Hidup senantiasa kebergantungan kepada Yesus. Nah, nanti kita akan lebih biasa kan? Lebih terbiasa kalau kita menghadapi krisis atau masalah apa? Masalah yang lebih berat lah. Yang lebih ribet gitu. Yang lebih rumit, nggak tahu bagaimana. Ya, kita akan dengan mudah lempar kepada Tuhan. Sama-sama katakan lempar kepada Tuhan. Cast your care, lempar masalahmu kepadaku, kata Tuhan. Sebab aku yang memelihara kamu. Burung aja dipelihara, kata Tuhan. Burung aja yang harganya satu biji satu duit dapat dua duit dapat 5, jadi gratis 1. Itu aja diperhatikan sama saya. Rambut kepalamu saya hitung semua. Berarti apa? Tuhan, kalau itu masalah buat kita, itu masalah buat Tuhan. Amin. Jadi kita tinggal apa tadi? Lempar. Sama-sama katakan lempar. Lempar. Iya, ya, dan terima. Terima apa? Bukan masalahnya lagi. Terima pemeliharaan Tuhan. Because He cares for you. Dia mempedulikan kamu. Amin. Ya, nah itu doa kita. Simpel ya. Nah, makanya kita dibilang tetap berdoa dong. Iya, tetap berdoa. Amin. Ya, mudah. Ya. Jadi kita ini disebut memang rumah doa. Coba kita baca Matius 21 ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Jadi bukan yang gedung ya, bukan yang bait Allah itu. Tapi yang bait Allah ini, rumah doa. Ya, tetapi kamu menjadikannya sarang perjamuan. Pokoknya Tuhan bilang house of prayer. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Ya. Jadi karena kita adalah house of prayer, rumah doa. Tapi doanya paham ya? Paham. Jadi doanya nih perlu penting nih, bukan di bawah hukum Taurat ya. Mau doa nggak? Mau doa semalaman nggak? Mau harus puasa, doa puasa gitu. Udah beban berat gitu. Bukan. Ya. Kita bisa berbahasa roh, bahkan rest and refreshing tuh bahasa roh tuh. R&R katanya, rest and refreshing. Kenapa Pak? Ya kita udah gak tahu lagi harus doa apa. Bahasa roh aja. Atau kayak tadi,
lempar-lempar masalah kita, stres kita, khawatir kita. Ya, sehingga apa? Saluran berkatnya tidak tertahan dalam kehidupan kita. Sebentar, mudah nggak? Mudah sekali ya. Sama-sama katakan mudah. Ya, sederhana. Minta dibilang maka diberikan, cari maka mendapat, ketuk maka begitu dimudahkan, membukakan. Masalah besar Pak? Bukan segala masalah. Coba aja baca ya. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku, kata Yesus, berkata kepadamu, kita ya. Ayo baca, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau minta diberi nggak? Diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Kalau cari mendapat nggak? Mendapat. Dari mana? Dari Tuhan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau dalam bahasa Inggris kan ask, A-S-K, ask. A, ask. S, seek, cari. K, knock, ketuk. Ya, jangan dibuat rumit, dibuat sederhana. Sama-sama katakan dibuat sederhana. Ya, yang penting kita terus aja tekun. Kalau minta, Pak boleh nggak minta-minta terus? Jangan minta-minta mentalnya gini, seolah-olah Tuhan tuh enggan gitu. Tuhan tuh apa ya? Lama, atau Tuhan tuh segan ngasih kita. Enggak, saudara, saya udah ajarkan di tempat ini ya. Tuhan itu bukan hanya mau, dia itu memang ingin banget gitu ya, anak-anaknya dipermuliakan, atau namanya dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Kalau enggak apa? Kalau enggak surga rugi. Kalau kita enggak reign in life gitu, berkuasa dalam hidup, surga tuh rugi. Dan kenapa? Udah dibayar sama Yesus. Semua apa yang kita minta sudah dibayar. Makanya kita lebih banyak apa? Deklarasikan kan? Atau proklamasikan kan? Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan saya. Telah loh. Berarti apa? Telah. Mana Pak belum sembuh? Ya ngomong lagi. Mana belum sembuh? Biarin aja ngomong lagi. Ya, jadi deklarasikan itu kita perkatakan apa yang telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Makanya kita perlu tahu apa aja. Atau tadi kan, kalau kita menghadapi apapun, Tuhan saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. Lord, I cannot, but you can. Setelah kita udah serahkan khawatir kita, Tuhan bukan urusanku lagi. Pak, apa nggak kurang ajar begitu Pak? Enggak. Karena memang Tuhan itu pensuplai, kita penerima. Sebenarnya apa yang kita katakan itu bukan mau memanipulasi Tuhan, bukan. Tapi meyakini diri kita bahwa bukan urusan saya lagi, saya nggak perlu khawatir gitu loh. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir. Ini jadi kita nggak perlu khawatir, nggak perlu patah hati gitu, lose heart tadi dikatakan ya. Kenapa? Karena Tuhan juga bukan berlambat-lambat. Ya, ada di Lukas 18 ayat 1-8 tuh ada perumpamaan ya tentang hakim yang tidak takut akan Tuhan di kota. Ada seorang janda, bela dong perkara saya, bela dong perkara saya. Tapi hakim tuh karena ini janda miskin nggak diwaro gitu ya, nggak dipedulikan. Tapi janda itu terus datang katanya. Terus hakim tuh pikir gini, dia padahal tidak takut akan Tuhan, ya dia nggak peduli apapun, nggak peduli agama lah katanya. Ya, waduh, nih kalau saya tetap tidak bela, nih lama-lama dia menyerang saya. Nah akhirnya dibilang hakim yang tidak takut akan Tuhan itu akhirnya membela juga perkara si janda ini. Nah Tuhan membandingkan itu bukan gini, wah tuh kan Tuhan kayak hakim yang nggak takut sama Tuhan kan? Ya nggak mungkin. Tuhan cuma mau bilang gini, even gitu. Wah, sampai tuh hakim yang gak takut sama Tuhan aja tuh, yang gak peduli orang, kalau dimintain terus pasti dikasih kan?
Apalagi saya yang begitu mengasihi kamu, sangat mengasihi kamu, sudah memberikan Yesus buat kamu, buat kita maksudnya ya. Makanya dikatakan gini, kata Yesus gini, kata Tuhan ayat 6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkan tuh maksudnya gini, dia bela juga tuh janda yang nyusahin dia. Ya, tidakkah Allah yang 7 membenarkan orang-orang pilihannya, siapa ya, saudara dan saya, yang siang malam berseru kepadanya. Makanya yang ngomong aja terus, Lord, I cannot, but you can. Tuhan khawatir, baru selesai satu masalah, ada masalah lagi. Waduh, mulai kerasa gak enak lagi, khawatir, lempar aja buru-buru. Itulah siang dan malam berseru kepadanya. Tiap siang dan malam kita berseru, Tuhan, thank you ya, karyamu sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagiku. Surgaku aman. Saya diproteksi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Pak Melki ngarang-ngarang. Yang enggak. Di atas gimana? Ada sayap. Raja Wali melindungi saya. Yang di bawah ada malaikat yang menatang tangan saya, kata Mazmur 91 kan, sehingga kaki saya tidak terantuk dengan batu. Berarti kan di bawah juga dijagain kan. Panah di waktu siang, di waktu malam, dari depan, dari belakang. Panah-panah, wabah, penyakit, virus, apapun. Dari depan, dari belakang diproteksi nggak? Diproteksi. Kiri kanannya gimana? 1000 rebah di kiri kita, 10.000 di kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Berarti apa? Seluruhnya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan tuh gak menahan ya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu tuh ya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu? Kan kita tuduhnya kadang-kadang mengulur-ngulur waktu. Ya, saya ingat dulu ya, Rolling Stone, Mick Jagger, dia bilang gini, saya tahu Tuhan dan saya tahu setan, katanya. Dan saya ikut setan daripada ikut Tuhan. Kenapa? Karena kalau setan kasih apa-apa cepet, katanya. Bukan kasih apa-apa cepet. Kalau kasih apa-apa dia masukin ke jurang ya cepet. Kalau Tuhan pelihara, saudara. Tapi Pak, yang saya minta tanah Kanaannya belum nyampe Pak. Perjalanannya juga dipelihara, dijagain, dipastikan saudara sampai ke tempat tanah perjanjian. Namanya juga perjanjian, dijanjikan dengan sumpah misalnya. Dipastikan. Makanya dikatakan apa? Don't lose heart, jangan jadi lemah hati gitu ya. Jadi dikatakan tadi jangan jemu-jemu ya. Adakah dia mengulur waktu? Tidak. Aku berkata kepadamu, nah dijelasin ya, ia akan segera, sama-sama katakan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ada iman nggak? Ya kan? Bersyarat kan Pak? Bersyarat iman Kristus. Artinya kalau apa ada iman? Pengharapan itu kita nggak lepas, saudara. Sama-sama kan saya nggak lepas. Kalau dilepas, malaikatnya kirim, orangnya udah nggak ada gitu loh. Jadi yang sederhana itu juga kadang-kadang jadi nggak diterima karena mengharapkan lagi misalnya dari hukum Taurat ya, lepas dari Kristus, iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Baca aja kan ayatnya kan. Gimana Pak Melki, iman sia-sia, janji jadi batal? Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lagi. Wah, ini sebenarnya gampang nih. Benar saudara, sebenarnya gampang sekali. Mengharapkan apa? Mengharapkan sepenuhnya Yesus kasih karunia. Tapi halnya besar. Tapi caranya mudah, cara Tuhan. Gimana? Jangan mengharapkan dengan kebenaran diri.
Nah, itu yang jadi susah. Kenapa? Karena manusia cenderung nggak cocok gitu dengan dikasih cuma-cuma, mewah, cuma-cuma, gratis, nggak ngapa-ngapain. Nggak cocok. Makanya saya selalu ingatkan, saudara, kalau saudara terima yang mewah itu, yang luar biasa itu, yang layak siapa, saudara? Tuhan Yesus. Yang layak sebenarnya Tuhan Yesus. Makanya saya bilang iman Yesus. Yang terima siapa yang terima? Yang kedua yang menerima siapa? Saya bilang. Saya yang terima Tuhan, saya yang terima gitu. Nah, yang ketiga yang dipermuliakan siapa? Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus itu. Terakhir. Yang dipermalukan siapa? Yang dipermalukan iblis. Nah, make sure, sebenarnya sederhana ya. Make sure, pastikan maksudnya ya, bahwa Tuhan itu mendengar doa kita. Ya, kita nggak perlu jemu-jemu, santai aja terus. Ya, tiap kali ngomong lagi. Ya, jangan tertuduh, jangan mau tertuduh. Ya, dia tidak segan-segan atau menunda, enggak, saudara. Ya, bagi Tuhan itu juga bukannya wah ribet permintaannya nih, saya nggak mampu nih Mel, lama yang kayak gini susah. Bukan, ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Amin. Karena percaya kepada Allah yang memberikan. Makanya naikkan hope kita, jangan diturunin. Ketinggian sih pengharapannya, nanti bisa gila loh. Dikasih apa? Di itu loh, di PHP masih Pak Melki itu katanya. Bukan nama saya. Saya dan Tuhan juga bukan PHP. Don't lose hope, jangan kehilangan pengharapan. Semua itu ya akan terjadi breakthrough. Pak, kenapa sih masalahnya di waktu? Tuhan mengatasi waktu. Tuhan ya tidak mau mencelakakan anak-anaknya. Ya, Tuhan pasti mau keluarkan orang Israel dari Mesir, mau masukin Kanaan. Tapi ketika mereka sendiri yang mengganti perjanjian, itu masalahnya. Nah, saudara, ini kandidat semua menerima mujizat Tuhan, karena kita makin lama makin paham. Dan kita pertama tidak mau menukar perjanjian. Dan kita sekarang udah paham, orang menukar perjanjian itu karena mengharapkan dari hukum Taurat efektif mengubah perjanjian. Nah, di sini masalah isunya nih. Kenapa? Karena iblis ngomong, siapa ngomong, ini ngomong. Jadi dan kita kurang dengar firman seperti ini. Makanya lemah. Ya, baru gini goyang gitu, kena angin goyang. Ya. Nah, Tuhan yang mesti nunggu sebenarnya buat kepada saudara dan saya, termasuk saya lah ya, termasuk saya juga. Ya, tapi breakthrough itu pasti datang, saudara. Ya, jadi jangan pernah dikatakan kehilangan pengharapan. Ya, jangan kehilangan pengharapan. Nih lihat ya di Amsal 23 ayat 18. Saya buktikan ya. Karena masa depan sungguh ada. Jadi future itu ada. Masa depan apa Pak Melki? Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang gilang gemilang. Rancangan Tuhan mengenai kamu rancangan damai sejahtera, shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Itu masa depan kita. Nggak usah pikir jauh-jauh, saudara, besok juga udah masa depan ya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Sama-sama katakan, harapan kita tidak akan hilang. Bahasa Inggrisnya bilang apa tuh? Shall not be cut off. Artinya apa? Tidak akan diputuskan sama Tuhan. Jadi nggak akan hilang. Makanya ada ayat juga berkata apa? Jangan lepaskan kepercayaanmu atau pengharapanmu, karena besar upah menantinya.
Ya, jadi pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita. Itu janji-janji yang berharga. Bahkan pengharapan itu adalah sauh yang dilabuhkan di belakang tabir. Jadi hope kita itu, pengharapan kita itu adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus bisa berubah-ubah, baru pengharapan kita bisa hilang. Ya tapi Pak, dia juga dengar cuma begitu aja tuh. Kayak Pak Melki nih, mengharapkan gini. Nanti keburu tua loh, keburu nggak sanggup. Enggak, pengharapan saya dimudahkan lagi. Contohnya apa Pak Melki? Contohnya ya Kaleb. Orang boleh ngomong, teman-teman sepantarnya boleh ngomong. Ah Kaleb, katanya tanah perjanjian Kanaan. Mana kamu? Sama aja sama kita keliling-keliling di padang gurun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sama kan tuh Kaleb? Masih di sini lo keliling-keliling bareng kita. Sama-sama makan mana nih, roti gak enak. Mereka yang bilang, kalau Kaleb bilang enak. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lu juga masih keliling-keliling sama gua. Tapi dia yang udah ngomongnya gemeter, udah tua. Kaleb mah masih jek-jek gagah. Karena 40 tahun, 5 tahun kemudian, dia masih berkata kepada Yosua, Yosua, saya minta Kanaan yang paling gede raksasanya, Hebron. Give me this mountain. Kayak tadi kita nyanyi ya, berikan gunung ini, Hebron, yang raksasanya paling besar. Dan raksasanya bukan satu, sekampung. Kenapa? Kenapa Pak Melki dia minta yang begitu? Orang dia udah lihat rumahnya raksasa, kebunnya raksasa, anggurnya raksasa. Rumahnya gede, ya, kotanya besar. Kaleb imannya menguat, membesar, dan dia melihat apa? Kenapa? Karena dia tiap hari makan mana, makan roti hidup, makan Yesus, roti hidup. Boro-boro tua, saudara dia. Rohnya kuat, imannya kuat, tubuhnya tidak menjadi lemah. Malah usianya 85 tahun, ketika 40 tahun penuaannya stop. Penuaannya stop, saudara. Mungkin dia bilang, gue tambah muda ini. Nah itulah saudara, itulah kemenangan yang kita miliki. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Jadi hilang gak harapannya Kaleb memperoleh Kanaan? Hilang gak? Dipotong gak sama Tuhan? Di cut off? Jawabannya apa? Tidak. Dia masih bisa menikmati gak? Ya bisa, sama aja. Ketika dia 45 tahun yang lalu, ketika dia umur 40, dia sudah ada di Kades Barnea, dia sudah ada di pinggir Kanaan, dan dia tinggal mau menikmati, masuk. Sebagian besar daripada orang Israel mau keliling-keliling di padang gurun. Dia ikut juga. Delay, tertunda. Masuk. Sama kuatnya saudara, sama segernya. Ayo katanya, saya masih bisa pegang pedang sama kok. Nggak berubah nih kekuatan saya. Nah itulah Tuhan saudara dan saya. Ya, shall not be cut off. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, sama-sama katakan selalu, membawa kami di jalan kemenangannya. Sampai situ aja ya. Jadi Tuhan selalu, sama-sama katakan selalu. Selalu apa saudara? Selalu menang. Menang gak Kaleb? Give me this mountain. Ya kan? Berikan aku gunung ini. Ini aku memperoleh great reward dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, saudara dan saya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
bukan pecundang. Sama-sama katakan, Melki, sebut diri nama sendiri saudara. Saya bukan pecundang gitu. Pemenang. Di dalam Yesus, pemenang. Sama-sama katakan, pemenang. Lebih daripada pemenang. Ya. Itu pengharapan kita. Amin. Ya. Nah, ketika krisis terjadi, ya, ini cerita krisis gereja mula-mula katanya. Bagaimana Rasul Yakobus ditangkap, dibunuh, terus Petrus dimasukin penjara. Nah, apa yang mereka lakukan? Kisah 12 ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun berdoa. Lord, I cannot memuji menyembah Tuhan berbahasa roh. Ya Tuhan, thank you Lord. Tuhan kirim malaikatmu untuk tolong tuh si Petrus. Ya kami gak sanggup, tapi engkau sanggup. Saya percaya. Nah, ayat 7-nya katakan, tiba-tibalah berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Dan katanya, bangunlah segera. Bangun, maka gugurlah lantai itu dari tangan Petrus. Masalah terikat, masalah dirantai, nggak masalah saudara. Saya cuma diingetin tadi sama Tuhan, saudara, itu dikuduskan artinya dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Ya dipisahkan dari virus, dipisahkan dari penyakit, dipisahkan dari kemiskinan, dipisahkan dari kecelakaan, bencana, tragedi, kerusakan rumah tangga, anak-anak yang rusak. Saudara, dipisahkan. Kenapa? Kenapa Bapak bisa bilang gitu? Dipisahkan bersama Yesus. Ya begitu. Semua yang baik-baik. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ya berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, ikutlah aku. Ya, setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi menuju ke kota. Tuh, pintu gerbang kota aja dibuka sama malaikat, sepet, ya kan? Dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ya. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Pelayanan malaikat. Kita udah bilang, great miracle, mujizat yang besar. Bukan urusanku, urusanmu Tuhan. Breakthrough akan jalan, akan terjadi. Tadi ya, gerbang penjara, dia kan di paling bawah tuh di penjaranya. Gerbang 1, gerbang 2 terbuka semua. Gerbang kota yang gede begitu terbuka, serut. Breakthrough, sama-sama katakan breakthrough terjadi. Amin. Terobosan terjadi buat saudara dan saya. Ya, jadi kalau ketika caranya apa? Ya berdoa. Dibilang berdoa aja. Berdoa, ada breakthrough, ada kemenangan. Tadi kita dengar ya, ada pelayanan malaikat, mujizat yang besar. Yesus mencontohkan, Yesus aja sebagai manusia 100%, dia Allah 100%, dia manusia 100%. Sebagai manusia 100%, dia merendahkan dirinya, dia berdoa kepada Bapaknya. Hal berdoa, Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ajarlah kami berdoa. Kenapa? Karena orang Israel nggak tahu berdoa, saudara. Orang titip doa kan pada imam. Sebelum diberikan kepada kita perjanjian baru, nggak ada orang bisa berdoa langsung. Ya, agama-agama gimana bisa langsung? Orang Allahnya jauh begitu, dia mau teriak-teriak juga jauh. Ya mungkin dia nyanyi gitu kan, engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Ya pokoknya nggak begitu ceritanya. Bagi kita, ya, Yesus itu minta, ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Emang terus diajarkan doa Bapa kami. Berarti apa? Dekat hubungannya.
Ya, muliakan Tuhan, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kerajaannya aja udah milik kita sekarang. Yesus sudah mati di kayu salib. Tadi kan dari kita dengar, kita ini diwariskan kerajaan. Sama-sama katakan, kita diwariskan kerajaan. Ya. Ini lanjut nih, Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Jadi ketika saudara dan saya sekarang berdoa dalam nama Yesus, itu sorga terbuka. Sama-sama kata, sorga terbuka. Amin. Ya, bahkan ketika surga terbuka, mujizat terjadi, tetap aja kita berdoa. Kenapa? Ya, Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari segala penyakit mereka. 16, baca sama-sama. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, jadi kita nggak perlu bahkan maintenance sukses kita, karena semuanya berhasil nih. Wah, kita harus jagain nih sekarang nih, doa kita dijawab nih, mujizat terjadi nih, kita jagain. Enggak, tetap aja berdoa setelah sukses yang besar. Sukses yang besar gimana Pak Melki? Semua orang datang kepada Yesus disembuhkan. Tenang aja. Ya, dari mana taunya? Baca aja 1 Korintus 5 ayat 17. Ayat paling panjang katanya, dalam tanda petik. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, kita udah tahu ya. Jadi doa itu bukan seolah-olah Tuhan tuh enggan, Tuhan tuh reluctant gitu. Apa tuh? Tuhan itu lu rese, lu ya minta-minta terus tuh. Enggak, saudara. Kalau kita bisa ambil dari dia sebanyak apapun yang kita bisa ambil. Kalau dia bisa makin kuat, makin kuat. Kenapa Tuhan gak bisa makin kuat? Ya, dia udah mentok kuatnya. Kau bisa makin seger, makin seger. Ya, makanya kita tuh jangan kita yang memencet saluran itu, golden oil dari golden pipe, ya, minyak emas dari pipa emas tuh mengalir terus dalam hidup kita. Kenapa Pak Melki? Surga terbuka. Kita berdoa, Tuhan, Lord, I cannot but you can. Saya pandang Tuhan karyamu sempurna, selesai, lengkap, terlaksana dalam hidupanku. Oke, surga terbuka, surga di bumi, saudara, bagi keluarga kami semua. Sehat-sehat, baik-baik, bahagia, sukacita, gak kekurangan. Kurangan apa Pak? Ya gak kurangan apa aja. Gak kurangan duit Pak, gak kekurangan duit juga. Amin. Ayat 6 Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tuh, apapun juga. Manusia biasanya kan khawatir tentang apa? Duit Pak, iya. Kesehatan Pak, iya. Hari-hari ini banyak yang khawatir tentang kesehatan. Apalagi sekolah, ini itu. Semua juga dibilang, Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Terus apa? Nyatakan. Nyatakan, Tuhan, saya dagang, aduh berat. Tuhan, gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Nah, kan gampang jadinya kan? Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Udah kita bersyukur kan? Wah, gak khawatir lagi Tuhan soal kesehatan. Kenapa? Bilurmu sudah menyembuhkan saya. Thank you Lord, terima kasih. I'm greatly blessed, highly favored, deeply loved. Nah, jangan lupa, sebenarnya orang Kristen tadi kan dibilang, kenapa sih orang Kristen gak terima kesembuhan, gak terima mujizat? Ya gak mengakui tubuh Tuhan. Karena Alkitab cuma saudara bilang, karena mereka tidak mengakui tubuh Tuhan, mereka menjadi lemah, sakit, lemah, atau lemah, sakit, mati. Kalau saudara mengakui nggak? Mengakui. Nanti kita perjamuan kudus, mengakui. Ya. Ayat 7, damai sejahtera Allah, shalom Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke lah ya. Jadi ada shalom, ya. Kita lempar masalah kita, khawatir kita nggak ada. Lagian saudara gini, kenapa sih orang khawatir? Kenapa sih orang stres? Karena ada penghukuman.
Enggak Pak, saya nggak mau lagi penghukuman. Ya makanya sadar benar, tidak ada lagi penghukuman. Hati nurani kita sudah diberikan hati nurani yang murni, yang sempurna. Kok bisa Pak? Hati nurani saya sempurna, tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, tidak mengharapkan penghukuman. Kok bisa Pak? Karena korbannya sempurna, Yesus. Kalau hati nurani saya sempurna, tidak ada lagi penghukuman, saya tidak takut. Takut apa saya? Takut apa saudara? Nggak ada takut-takutnya. Kalau nggak takut ya nggak khawatir. Kalau nggak khawatir ya nggak stres. Kalau nggak stres, di atasnya, di permukaannya nggak jadi penyakit, nggak jadi miskin, nggak jadi kekurangan. Cuman rasanya doang, ya, atau khawatirnya doang. Nah khawatir lagi, kenceng lagi, pencet lagi. Janganlah ya. Udah tahu sekarang, udah tahu. Ya, nah kemudian dikatakan gini, dalam kehidupan kita orang, Pak Melki doain dong, Pak Melki saudara saya begini doain dong, masih doain dong. Kita berdoa untuk mereka. Kenapa? Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dibilang setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ya, setelah Ayub berdoa untuk orang lain, dia ada breakthrough juga. Syaratnya itu Pak, bukan ini Ayub. Ya jadi ketika kita mendoakan orang aja, ya Tuhan melalui siapapun, ya bisa aja kan melalui kita kan berdoa. Ada saudara kita yang sakit, saudara kita yang bermasalah, ya mungkin dia cerita dulu, ayo kita doain, ayo kita berdoa. Tapi sama kan doanya kan, Tuhan saya nggak sanggup, masalahnya Koajung misalnya, tapi engkau sanggup. Saya lempar, bukan urusan saya lagi ya Tuhan, urusanmu. Beres nggak? Menurut ayat-ayat yang kita baca, beres. Kenapa? Karena Tuhan tidak mematahkan pengharapan kita. Ya. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah ini artinya nanti kita jelasin ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tuh ya, lihat ya. Jadi untuk kita sembuh aja bisa dengan mendoakan orang lain. Tapi kalau itu apa Pak? Mengaku dosa. Bukan mengaku dosa kayak wah saya Tuhan ampun, bukan ya. Saling menceritakan dibilang ya, saling terbuka, acknowledge. Ya tadi kan Pak Melki, aduh saya punya masalah nih. Anak saya bikin stres Pak. Dia begini. Gimana ya Pak? Nah itu kan bukan mengaku dosa, itu menceritakan. Ya, ayo kita doain aja. Kita percaya Tuhan bisa mengubah hatinya. Ayo kita berdoa. Ayo kita perjamuan. Nah itu saling mendoakan saudara. Penyakit kita ikut sembuh katanya. Tuh baca ayatnya tadi kan, supaya kamu sembuh katanya. Nah itu contoh ya, luar biasa ya. Di bawah kasih karunia seperti itu. Lihat Tuhan bawa Petrus, dibilang bawa Yakobus, bawa Yohanes ke gunung kemuliaan, ke atas gunung. Ya, dan ayat 28 kira-kira dari Lukas 9, kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus untuk naik ke atas gunung untuk berdoa. Berdoa tuh, ke atas gunung untuk berdoa. Ya biar apa? Biar gak keganggu sebenarnya. Ya, ketika ia sedang berdoa, rubah wajahnya berubah. Nah ini apa? Transformasi, real transformasi ketika saudara berdoa, mendoakan orang lain, berdoa berbahasa roh. Lord I cannot but you can. Bukan berdoa secara tradisi ya saudara ya. Sekali lagi nih, wah puasa Pak, karena kan zamannya puasa. Kalau orang muslim 30 hari, kita 40 hari. Saudara mau ngapain kalau pakai nyiksa-nyiksa diri gitu, melintir tangan Tuhan? Bukan begitu. Berdoa. Ini mobil kita berdoa, lagi masak bisa berdoa, lagi lari saya berdoa, di mana-mana bisa berdoa. Kita menerima apa? Real transformation, kemuliaan Tuhan yang nyata. Tadi dikatakan wajahnya aja berubah. Yang udah umurnya banyak berubah, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Om Melki juga nggak, iya saya terima. Sama ya, surga tadi dikatakan surga terbuka buat kita. Amin, sama-sama katakan surga terbuka.
Amin. surga terbuka. Amin ya. Saudara, luar biasa nih apa yang kita pelajari. Sederhana tapi luar biasa sekali ya. Jadi doa itu bukan work ya. Kalau kita lempar kan bukan work. Bukan kerja gitu loh, bukan upaya, bukan. Tapi minta aja tanpa henti kan. Mintanya gimana, Pak? Masalah anak sama, saya adalah kebenaran dalam Kristus. Masalah uang sama, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan Tuhan. Masalah apa? Masalah bisnis sama juga. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Tuhan nggak punya cancer, saya juga nggak punya cancer. Tuhan nggak punya apa? Masalah duit, saya juga nggak punya masalah uang. Sama nggak? Makanya saya bilang kita memiliki master key. Ya, jadi kita terus lempar, tidak cekek. Tadi pipa emas kita jangan dicekek. Pipa emas yang mengeluarkan minyak emas itu kan ngalir terus nih, karena surga terbuka, pengurapan terus ya, supply Tuhan. Jangan dicekek, jangan dipencet gitu. Pencetnya pakai apa? Pakai khawatir. Supaya nggak khawatir gimana? Lempar. Kalau lupa gimana? Ya makanya sering dengar firman Tuhan. Jangan lari-lari dengan firman yang kayak gini. Ini kabar baik. Apalagi tuntunan Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau nggak kita dihukum lagi. Roma 8 ayat 1 bilang apa? Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Tuh baca aja. Tidak ada bilang. Ya tidak ada, ya tidak ada. Tapi jangan mau dengar, buang tuh tapi. Ibrani 8 ayat 12. Ya, saya melupakan semua dosa dan pelanggaranmu. Jadi apa? Hati nurani kita sempurna. Sama-sama katakan, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Sekali lagi ya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Karena korbannya sempurna. Amin. Amin. Ya, jadi kalau ada tuduhan, ada dakwaan, iblis ngomong harapin penghukuman, saudara bilang apa? Hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Nah, doa-doa yang seperti itu, saudara. Pak, boleh nggak Pak saya doanya Mazmur 91? Ya boleh. Boleh nggak Mazmur 23? Ya boleh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pak, saya mah paling suka tuh ayat yang ini, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ya boleh. Ya itulah doa kita. Doa di bawah kasih karunia. Percaya hal-hal yang besar. Ya, berkuasa dalam hidup, kesehatan, keluarga, keuangan. Dia mengenai tadi banyak kesaksian ya. Dia cuma bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dia dapat pekerjaan. Ya saya nggak usah bacain lagi lah ya. Jadi minta yang besar sebab dia baik. Nah, tadi ada cerita tentang Hizkia ya, 2 Raja-Raja 20. Saya cerita aja Hizkia raja saat jatuh sakit, Raja Yehuda ya, Raja Israel. Itu ya Raja Samaria nih Hizkia ya, Raja Israel ya. Terus dia didatengin Nabi bilang sampai lu mati hari ini, nggak sembuh lagi. Tapi kemudian Hizkia berdoa, Hizkia 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingat saya minta dipanjangin umurnya. Ayat 5 langsung ya, baliklah katakanlah kepada Hizkia. Padahal tuh Nabi udah di luar tuh. Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ya, ditambahin 15 tahun lagi. Hizkia. Ya. Jadi saudara, ayo. Doa itu berkuasa, ya. Bikin breakthrough, bikin kemenangan, mujizat, surga terbuka, antidot khawatir. Jadi tadi kan saya tanya, Pak, obat penawarnya khawatir apa? Doa. Ya, waktu kita akan datang. Kenapa? Karena inilah senjata rohani kita. Ayat terakhir deh, benar-benar ya, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi ini tentang senjata kan. Kita perang-perangan Pak. Tuh,
sama iblis. Enggak, kita itu withstand, berdiri teguh aja. Berdiri, iblis bilang gini, berantem lu Melki sama gua. Berantem lu udah kalah. Kita kenakan tuh perlengkapan senjata Allah sebagai apa? Sebagai kebenaran kita, ikat pinggang kebenaran. Kita tahu kebenaran, baju sirah keadilan. Kita tahu. Kita terima dari Tuhan semua keadilan Yesus. Perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh dalam doa tadi. Fasilitas, sama-sama kata fasilitas. Untuk kita menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah bayar buat kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat bermanfaat, dapat berguna, dan kita boleh aminkan, boleh terima. Kita boleh siapkan perjamuan kudus kita. Yang bisa muncullah perjamuan kudus. Yuk, Evelyn semua. Pemi, Duma, siapa lagi? Linda, Maya, Dia, Lili. Perjamuan ya. Nah, ini juga bagian kan dari doa kita. Kenapa? Mengingat, memperingati Yesus. Kalau habis perjamuan nanti ada yang mau bertanya atau mau nambahkan atau apa, share, silakan ya. Tapi kita tutup dulu lah ya, supaya jangan terlalu malam. Ya, jadi kita bersyukur ya bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti, kita angkat roti kita tangan kanan kita ya, dan memecah-mecahkan, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kalau Tuhan bilang benar-benar, kan berarti bermanfaat nggak? Bermanfaat ya. Tubuh Kristus itu diremukkan, tuh kan, diremukkan kalau kita lihat di salib tuh, supaya kita utuh, saudara. Sukses, utuh, berkemenangan dalam segala hal ya, ditikam supaya dosa kita dihapus. Kenapa? Keluar air dan darah dari tubuhnya. Dicambuk sampai jadi bilur, satu aja tuh jadi bilur karena saking rontok semua, kulitnya dikelupas semua. Supaya saudara dan saya sembuh. Tadi kita udah dengar segala penyakit disembuhkannya. Ya. Dibakar tuh, digantung 3 jam dalam kegelapan kalau kita lihat di film itu. Tayangan. Semua ditimpakan, semua kutuk kemiskinan, semua penyakit, semua kegagalan, semua hal-hal yang buruk ditimpa semua. 3 jam menyerap semua yang buruk dari kehidupan kita, supaya kita tidak dihukum, supaya kita dapat berkata, sebagaimana engkau di surga, Yesus di surga sekarang ini, demikian saya di bumi. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Yesus itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita terima apa yang Yesus terima. DNA Kristus, Zoe life, Zoe kosmos, given life tuh, Zoe kekal, Aionos kekal, sehingga kita dapat berkata, saya 120 tahun dengan kenyang. Sebab saya makan, ayo sama-sama katakan, kita makan daging Kristus. Saya makan daging Kristus. Roti malaikat. Roti pemenang. Roti mana yang turun dari surga. Roti hidup yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu yang enak, yang lezat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan Tuhan. Kami terima kesehatan, kesegaran. Umur kami seperti pohon aras di Libanon. Sehat, segar, wangi, kuat.
Penuh kemuliaan Tuhan. Nah, sudah makan Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Sudah ada ciptaan baru kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Luar biasa ya. Saudara dan saya, segala dosanya sudah dihapus. Di bawah air terjun darah Yesus. Dosa yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkesinambungan, berkelanjutan, sampai kekal. Saudara sudah diampuni, segala dosa sudah diampuni, saudara dan saya dibenarkan sepenuhnya. Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan kesalahan saudara dan saya. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, ayo sama-sama saya katakan, Tuhan, saya mewarisi Kanaan. Amin. Mewarisi dunia ini. Mewarisi berkat Abraham. Shalom Kristus. Panen raya besar dari hujan akhir. Golden oil dari golden pipe. Ya, minyak emas dari pipa emas. Berkat-berkat rohani. Ya, in heavenly places, di alam surgawi. Amin, saudara. Ayo sebutkan, berkat anak sulung, berkat karunia-karunia sudah dibayar semua oleh darah yang mahal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur sama Tuhan, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, katakan. Ayo nyanyikan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi ya. Yakinkan saja. Saudara bukan hanya aman, saudara diberkati. Saudara tadi di overwhelmed. His love has rescued me. His blood was shed and death was overcome. We won the victory. Jesus won the victory. Amen. As He is, so are we. The resurrection life is in me. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. Terima dengan iman. The resurrected Christ lives in me. Yesus yang bangkit hidup di dalam saudara dan saya. He bore my grief and carried all my pain. His stripe has made me whole. Seated in Christ, my fears are laid away. He has the final say. Jesus has the final say. As He is, so are we. The resurrection life is in me. Hidup kebangkitan ada dalam hidup saudara. Is so are we. The resurrected Christ lives in me. The resurrected Christ lives in me. Saudara aman, saudara penuh hikmat. Saudara dan saya telah ditebus sempurna. Kebenaran tebus dari kerusakan-kerusakan. Saudara menerima semua
berkat-berkat kerajaan. Your name is exalted from earth to heaven. Your grace and truth declare to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captives set free. Your name exalted from earth to heaven. Your grace and truth declared to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captives set free. And see it, so are we. The resurrection life is in me. As He is, so are we. The resurrection Christ lives in me. Amen, amen, amen. The resurrection Christ lives in me. The resurrection Christ lives in me.